Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya dari kelompok 2. Di sini saya akan membahas materi yang menyinggung tentang politik identitas dan narasi agama. PKS mengakui kotel efek atau efek ekor jas pemilihan presiden mempengaruhi naiknya suara PKS pada pemilu legislatif. Branding gerakan 212 dan hashtag 2019 ganti presiden yang mendongkrak suara Prabowo juga menguntungkan PKS. Kedua hal itu dinilai sukses memperluas suara PKS di kalangan pemilih muslim. Program SIM C seumur hidup dan bebas pajak motor yang menyasar kelas menengah bawah juga dianggap membawa berkah perolehan suara. Kasus penistaan agama yang menimpa Basuki Cahayapurnama atau Ahok pada Pilkada DKI 2017 berawal dari pidatonya yang mengutip surah Al-Maidah ayat 51 dan viral di media sosial. Aksi ini memicu 212 hingga berujung pada vonis 2 tahun penjara. Peristiwa ini menjadi titik awal menguatnya politik identitas dan pemanfaatan isu agama dan politik terutama menjelang pemilu 2019. Beberapa riset menunjukkan bahwa isu agama memicu polarisasi dan memengaruhi pilihan pemilih. Fenomena ini bisa dilihat secara jelas pada pasca Pilkada DKI 2017 hingga pemilu 2019. Ketika sentimen agama mempengaruhi opini publik kepada kandidat dan partai politik. Saat itu, isu agama dengan mudah ditujukan kepada Basuki Cahayapurnama atau yang kita kenal sebagai Ahok, yang saat itu sedang bertarung melawan Anies Baswedan dan Agus Yudhoyono. Ahok dicitrakan menistakan Islam yang memicu protes luar biasa dari berbagai kelompok Islam. Citra ini kemudian berhasil mendekat sehingga menjadikan narasi sebagai instrumen strategis bagi partai politik untuk memobilisasi dukungan menjelang pemilu 2019. Apalagi mengingat jarak antara pilkada dan pemilu hanya 2 tahun. Sentimen agama memuncak melalui aksi bela Islam 212 di Monas yang melahirkan aksi lanjutan seperti Persatuan Alumni 212, Reuni 212, dan Istimewa Ulama. Fenomena ini menjadi faktor penentu dalam keputusan politik umat Islam pada pemilu 2019. Kondisi ini juga menunjukkan bahwa isu agama telah berubah dari yang awalnya adalah suatu ungkapan keimanan menjadi alat politik yang nyata dalam menentukan arah dukungan. Dari beberapa partai politik yang sedang bertarung, PKS merupakan salah satu partai yang begitu konsisten merawat narasi tersebut. Hal ini sejalan dengan basic ideologi PKS sebagai partai yang berakar pada nilai-nilai Islam, sehingga narasi agama menjadi bagian dari identitas politiknya. Dalam Pilkada DKI Jakarta 2017, secara tidak langsung PKS mendukung untuk memberikan hukuman yang seadil-adilnya bagi Ahok yang dianggap melakukan penistaan terhadap Islam. Gerakan aktivisme Islam menjadi bentuk mobilisasi massa terbesar dalam sejarah politik Indonesia. Dengan jutaan orang berada di Monas untuk menuntut pertanggungjawaban Ahok terhadap kasus penistaan agama. Momentum ini dimanfaatkan oleh partai politik untuk meraih dukungan. Dan PKS menjadi salah satu partai yang paling konsisten untuk mendukung serta menurunkan kadernya untuk berpartisipasi aktif dalam gerakan tersebut. Beberapa politisi PKS tidak menyangkal bahwa partainya menggunakan narasi agama sebagai bagian dari strategi politik. Hal ini ditegaskan oleh Mardhani Alisera, salah satu petinggi PKS, yang menilai bahwa politik identitas dapat diterima selama dijalankan dengan tetap menghormati kebinekaan bangsa. Bagi PKS, penggunaan narasi agama bukan sekedar strategi elektoral, tetapi bagian dari identitas politiknya sebagai partai berbasis Islam. Namun, posisi ini menimbulkan perdebatan apakah PKS benar-benar memperjuangkan nilai-nilai Islam secara ideologis atau menjadikannya sebagai alat mobilisasi suara. Menguatnya sentimen agama dan peran kelompok keagamaan meningkatkan potensi besar dalam memobilisasi massa untuk kepentingan politik elektoral. Dalam konteks pemilu, ketika narasi agama muncul, beberapa partai politik mengambil kesempatan untuk menyuarakan narasi tersebut dan memproduksi
narasi tersebut secara terus-menerus. Dalam konteks elektronal, isu agama sangat ampuh untuk mendelegitimasi lawan yang dianggap melawan tita langit, sekaligus meningkatkan dukungan terhadap partai yang menggunakannya. Isu agama terbukti memengaruhi cara masyarakat menentukan pilihan politiknya. Hal ini menunjukkan betapa mudahnya isu keagamaan dimanfaatkan dalam persaingan politik. Oleh karena itu, masyarakat perlu lebih bijak dan kritis agar tidak terpecah oleh perbedaan pandangan politik, serta tetap menjaga nilai-nilai agama tanpa mencampur adukannya secara tidak sehat dengan urusan politik atau kekuasaan. Sekian dari saya, terima kasih. With just one touch, I could